Bab 391, apakah kamu rekan Daois Zhang Dahai? Bahkan ketika kata-kata keluar dari bibir pembudidaya yang telah mengucapkannya, dia merasa ki lebih dingin membungkusnya, membuatnya tidak mungkin baginya untuk bergerak. Adapun semua pembudidaya lain di luar di area utama Gua Abadi, termasuk yang dari Azure Dragon Society dan Celestial Sky Society, mereka benar-benar dan benar-benar terguncang. Apa? Formasi inti. Surga. Bos dari Azure Dragon Society sebenarnya ada di formasi inti. Petik 2 titik. Hanya ada beberapa ahli formasi inti di seluruh Sky City. Bukankah dia seharusnya berada di distrik pelangi? Petik 2 titik. Sialan, aku belum pernah melihat kultivator formasi inti yang begitu bosan untuk meninggalkan misi dan poin prestasi hanya untuk mendapatkan keuntungan dengan bisnis. Bahkan jika mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka, mereka tidak akan bisa menang dalam pertarungan melawan ahli formasi inti. Satu-satunya hal yang bisa mereka pikirkan sekarang adalah melarikan diri dari area secepat mungkin. Tapi bagaimana mungkin Bai Xiaochun membiarkan mereka pergi? Sebuah dengusan dingin bergema seperti guntur dari kamarnya, menabrak telinga semua pembudidaya masyarakat langit-langit di daerah tersebut. Jeritan sengit terdengar ketika para pembudidaya mulai bergetar, dan basis budidaya mereka tidak stabil. Setelah kehilangan kemampuan untuk bergerak, mereka jatuh dari udara untuk segera ditangkap oleh pembudidaya bersemangat dari masyarakat naga Azure. Fakta bahwa mendengkur belaka dapat melakukan itu pada kelompok pembudidaya yang begitu kuat adalah hal yang mengejutkan. Tentu saja, para pembudidaya yayasan pendirian yang baru saja ditangkap telah bertemu dengan para ahli formasi inti sebelumnya. Tapi dari apa yang mereka tahu, Bai Xiaochun jauh lebih menakutkan daripada orang-orang yang pernah mereka temui. Dia bahkan belum melangkah keluar dari kamarnya, dia hanya membuang para penggarap Kuasikor. Namun, tindakan sederhana itu memiliki efek mendalam pada pembudidaya Azure Dragon Society. Bos mereka sekarang bahkan lebih misterius dan tak terduga dari sebelumnya, mengejutkan sampai tingkat yang menggetarkan, menghancurkan bumi. Adapun orang-orang dari Celestial Sky Society, hati mereka dipenuhi dengan keheranan dan teror yang tak terlukiskan. Bai Xiaochun merasa lebih dari senang tentang segala hal, dan sama sekali tidak merasa seolah-olah dia adalah pakar Gold Core yang menggertak penggarap yayasan pendirian. Bahkan, dia merasakan sebaliknya. Aku tidak pergi mencari masalah bagi mereka, pikirnya. Mereka datang mencari masalah. Tentu saja, dia juga sadar bahwa apa yang baru saja terjadi tidak pernah bisa dirahasiakan. Tidak akan lama sebelum berita tentang dia berada di tahap core formation akan mengisi semua Sky City. Yah, itu baik-baik saja, pikirnya. Aku toh akan segera mengungkapkan diriku. Melakukannya dengan cara ini akan membuat ekspansi Azure Dragon Society menjadi lebih lancar. Mengagumi perintah strateginya sendiri, dan juga pada penampilan kekuatannya yang mengesankan, dia tertawa kecil dan kemudian menutup matanya lagi untuk terus bermeditasi. Secara alami, Tuan Dewa Diviner dan Su Baochai mengurus semuanya di luar. Setelah mengambil semua pembudidaya masyarakat langit-langit, mereka dengan cepat mulai merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keesokan harinya, desas-desus mulai menyebar ke seluruh distrik di kota. Selain itu, kisah-kisah yang diceritakan begitu jelas dan hidup sehingga setiap orang dapat memvisualisasikannya seolah-olah sudah ada. Apakah kamu mendengar? Tadi malam, Celestial Sky Society mengirim 10 penggarap Kuasikor, puluhan orang di lingkaran besar yayasan pendirian. Dan tak terhitung petani penggarap yayasan pendirian untuk menyerang masyarakat naga Azure. Namun, mereka benar-benar dialihkan. Faktanya, Azure Dragon Society menangkap mereka semua. Petik 2 titik. Bagaimana mungkin? Bagaimana itu tidak mungkin? Tebak apa? Bos dari Azure Dragon Society sebenarnya adalah kultivator formasi inti. Tidak butuh waktu lama bagi rumor untuk mengisi kota, sampai semua orang membicarakan masalah ini. Setelah semua, pembudidaya inti formasi agak langka di Sky City. Biasanya, mereka akan sepenuhnya fokus pada melakukan misi untuk mendapatkan poin prestasi, tidak terlibat dalam kegiatan menganggur dengan organisasi dan geng di kota. 4 kota di dasar air terjun pada dasarnya dianggap berada di luar sekte polaritas langit berbintang, seperti sekte luar kebanyakan sekte lainnya. Karena itu, semua orang ingin meninggalkan mereka secepat mungkin. Seiring gosip berkembang biak, reputasi Azure Dragon Society bertambah dan semakin dibesar-besarkan. Pada saat yang sama, Celestial Sky Society terguncang sampai ke intinya. Adapun para pemimpin di markas mereka,
mereka sangat marah sampai batas. Setelah beberapa hari berlalu, mereka akhirnya mengirim utusan ke Azure Dragon Society dan membayar uang tebusan poin besar untuk mendapatkan pembudidaya mereka kembali. Celestial Sky Society menjadi tenang, dan dengan demikian mengakhiri tahap pertama dari konflik. Bukannya Bai Xiaochun tidak mempertimbangkan sepenuhnya memusnahkan mereka dan dilakukan dengan itu. Bagaimanapun, Celestial Sky Society sama sekali tidak memiliki penggarap formasi inti. Namun, telah berada di Sky City begitu lama, dia sampai pada pemahaman yang lebih dalam tentang latar belakang Celestial Sky Society. Yang benar adalah bahwa, dalam hal tenaga kerja, mereka tidak terlalu diperhitungkan. Dia benar-benar bisa memusnahkan mereka sendirian jika dia mau. Namun, kepemimpinan organisasi adalah semua pelayan di klan Deva, bahwa Deva adalah bocah yang sama yang telah membawa Bai Xiaochun ke Sekte Polaritas Langit Berbintang Dao untuk memulai. Setelah menemukan itu, Bai Xiaochun meninggalkan ide untuk memusnahkan mereka. Ketika hal-hal terus bergejolak di Celestial Sky Society, Azure Dragon Society terus berkembang dan menjadi lebih terkenal. Pil fantasi Bai Xiaochun terus meningkat popularitasnya di kelima distrik kota. Akhirnya, Azure Dragon Society mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Cadangan poin prestasi mereka juga terus tumbuh, dan lebih banyak pembudidaya mencari keamanan yang datang dari menjadi bagian dari barisan mereka. Bahkan ada beberapa klan pembudidaya yang lebih kecil dan organisasi kecil yang secara resmi bergabung dengan Azure Dragon Society. Mereka memiliki banyak poin, dan seorang bos di tahap Core Formation. Karena itu, hanya butuh 1 tahun bagi mereka untuk tumbuh dari geng kecil menjadi organisasi terbesar kedua Sky City. Pada titik itu, mereka telah lama memindahkan markas mereka dari Gua Abadi Asli ke daerah terbaik di distrik utara. Kalau bukan karena fakta bahwa orang tidak bisa benar-benar memiliki properti di Sky City, mereka kemungkinan akan membeli semua real estate di daerah tersebut dan menyewanya. Selain itu, Bai Xiaochun tidak lagi sibuk sama sekali. Dia telah menyewa tim apotek besar untuk meramu obat untuknya. Tentu saja, dia merahasiakan formula pil. Sebaliknya, Master God Diviner dan Su Baochai sangat sibuk menangani urusan organisasi. Akhirnya, Bai Xiaochun berpikir tentang pelindung daunnya yang lain, dan bertanya-tanya apakah mereka telah mendengar tentang pencapaiannya baru-baru ini. Song Ke jelas sedang melakukan misi, jadi dia mungkin tidak tahu. Tapi kakak sulung pasti menangkap angin situasi. Kenapa dia tidak mencari aku? Bahkan ketika dia merenungkan masalah ini, Chen Manyao muncul. Dia hanya berjalan melalui pintu masuk Gua Abadi dan mengatakan bahwa dia adalah Madam Bai, mitra Daois dari bos Azure Dragon Society. Menimbang bahwa bos dari Azure Dragon Society seperti matahari di langit siang, yang membuat Chen Manyao juga sangat penting. Tidak ada yang mau menyinggung perasaannya, dan mereka dengan cepat mengantarnya untuk melihat Bai Xiaochun. Setelah mendengarkan penjelasannya tentang mengapa dia pergi dan kemudian kembali, Bai Xiaochun merasa sedikit sakit kepala. Menyadari bahwa dia tidak bisa mengirimnya pergi, dia menghela nafas dan setuju untuk membiarkannya tinggal. Karena dia terus mengklaim sebagai mitra Daois Bai Xiaochun, semua orang di Azure Dragon Society memperlakukannya dengan sangat hormat. Bai Xiaochun tidak merasa ingin berurusan dengan masalah ini, jadi dia fokus pada Big Fatty Sang. Khawatir bahwa dia mungkin berada dalam semacam bahaya, dia mewariskan perintah bahwa seluruh masyarakat Azure Dragon harus mewaspadai dirinya. Tentu saja, dalam perintah, dia tidak menggunakan nama panggilan Big Fatty Zhang, melainkan nama asli temannya, Zhang Dahai. Azure Dragon Society adalah kelompok besar, kuat, jadi melacak satu orang bukanlah tugas yang sangat sulit. Itu benar terutama mengingat bahwa perintah datang dari bos sendiri. Bahkan, bagi banyak pembudidaya, itu adalah kesempatan untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri dalam organisasi, dan begitu cepat, semua orang mencari Zhang Fati besar. Mustahil mencegah Celestial Sky Society mendengar tentang masalah ini, dan mereka juga mulai mencari Big Fatty Sang. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang masalah ini, dan Bai Xiaochun tahu itu, jadi dia juga mengirim orang untuk mengawasi masyarakat langit-langit. Saat pencarian berlangsung untuk Fatty Sang besar. Ada klan pembudidaya kecil di distrik barat yang kepala klannya baru-baru ini bergabung dengan Azure Dragon Society dan dengan cepat naik ke pangkat sub-bos. Dia baru saja diberi pemberitahuan untuk mencari Big Fatty Sang, dan begitu dia melihat gambar subjek pencarian, butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Untuk beberapa alasan,
Orang yang dicari bos itu terlihat sangat mirip dengan penambah semangat yang secara tidak sengaja menghancurkan salah satu benda magisnya sekitar 6 bulan sebelumnya dalam upaya peningkatan. Semangat yang gagal. Penambah semangat muda itu mengaku bermarga Zhang. Dalam kemarahannya, sub-bos ini telah memenjarakan penambah semangat dan memaksanya untuk melakukan peningkatan semangat siang dan malam untuk menebus kehilangan. Sesuatu seperti itu tidak melibatkan pembunuhan, jadi Sky Dao Polarity Sect tidak peduli tentang itu. Akhirnya, sub-bos lupa tentang penambah semangat tunggal, tetapi sekarang setelah dia tiba-tiba muncul dalam pikiran, pria itu mulai gemetar. Dia berpikir kembali ketika dia menangkap penambah semangat, dan ingat berpikir bahwa selama pemuda itu tidak mati, dia bisa menggunakannya untuk melakukan peningkatan roh di masa depan. Penyesalan dan kegelisahan mencengkeramnya ketika dia menyadari bahwa mungkin saja pemuda itu bisa mati sejak itu. Tanpa ragu-ragu, dia mulai bergegas menuju stasiun peningkatan semangat klan. Bahkan dari kejauhan, dia bisa melihat Big Fatih Zhang kurus dan layu, matanya lesu saat dia dengan lemah memegang pedang terbang di depannya. Dari samping, salah satu pelayan klan memarahinya dengan keras. Cepatlah, jika kamu menghancurkan pedang terbang lain, maka aku akan. Sebelum pelayan itu selesai berbicara, dia melihat kepala klan bergegas, dan segera memasang ekspresi menjilat. Tepat ketika dia akan berpegangan tangan untuk memberi salam, kepala klan menamparnya di sisi wajah, mengirimnya berputar di udara dengan skok untuk mendarat sekitar 30 meter jauhnya. Sialan, aku tidak percaya kamu bersikap kasar kepada tamu terhormat aku. Petik 2 titik titik. Ketika Big Fatih Zhang melihat ini terjadi, dia menggigil dan memandang dengan gugup pada kepala klan. Namun, kepala klan bahkan lebih gugup darinya. Dengan tergesa-gesa membantu Big Fatih Zhang berdiri, dia dengan hati-hati bertanya, apakah kamu rekan Daois Zhang Dahai? Bab 392, Reuni Pelindung Dao. Dalam pikiran Big Fatih Zhang, ketua klan ini adalah sosok yang benar-benar mendominasi, dan dia belum pernah melihatnya bertindak seperti ini atau berbicara dengan sopan. Di bagian kota ini, dia adalah tipe orang yang bisa membawa semburan masalah kepada siapapun yang mengganggunya. Tidak hanya dia seorang murid berjubah oranye, dia juga adalah kepala dari seluruh klan pembudidaya. Seharusnya, klan ini pernah menghasilkan seorang kultivator yang pergi jauh ke tahap Naschen Sol, dan meskipun ia sudah lama meninggal. Ia meninggalkan kesan pada para kultivator di bagian kota ini yang berlanjut hingga hari ini. Fatih Besar Zhang mulai dengan sangat percaya diri untuk dapat mencari nafkah dengan kemampuan peningkatan jiwanya, tetapi setelah serangkaian kegagalan. Termasuk satu item magis yang sangat penting milik kepala klan ini, dia akhirnya dipenjara di markas klan mereka. Setengah tahun telah berlalu, dan Big Fatih Zhang merasa seperti dia turun ke kegilaan. Dia tidak melakukan apapun selain melakukan peningkatan semangat, dan tidak pernah punya cukup makanan untuk membuatnya kenyang. Kalau bukan karena tekadnya yang kuat untuk tetap hidup, dia mungkin sudah lama meninggal karena kelaparan dan kelelahan. Dia secara naluriah takut dengan ketua klan, tetapi untuk mendengar pria itu mengucapkan namanya sendiri, Big Fatih Zhang gemetar lebih keras daripada sebelumnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia juga merasa marah, dan itu meresap ke matanya. Jika terlihat bisa membunuh, maka cara dia menatap kepala klan ini sekarang akan menyebabkan pria itu meledak dengan hebat. Tolong, pengikut Taois, katakan saja padaku. Apakah kamu Zhang Dahai? Kecemasan kepala klan meningkat, dan dia bahkan tidak berani berpikir tentang hanya membunuh penambah semangat muda untuk membungkamnya. Perkumpulan Azure Dragon terlalu besar dan kuat, dan masalah itu pasti akan diketahui pada akhirnya. Jika bos mengetahui bahwa dia memenjarakan Zhang Dahai, hanya untuk membunuhnya nanti, seluruh klan akan hancur. Ya, itu benar, teriak lemak besar Zhang. Aku Zhang Dahai. Kepala klan merasa seperti kepalanya akan meledak. Dia mulai bergetar secara fisik, dan pupilnya mengerut menjadi titik-titik kecil. Melihatnya bereaksi seperti ini memberi Big Fatih Zhang perasaan yang sangat buruk. Tiba-tiba merasa lemah di lutut. Dia mengutuk ke dalam dan baru saja akan mengatakan sesuatu lebih ketika kepala klan tiba-tiba berputar untuk menghadapi pelayan klan yang baru saja dia ketuk ke samping. Kamu hamba tolol, teriaknya. Apakah kamu tidak ingat bagaimana aku mengatakan kepada kamu bahwa pemuda ini adalah tamu terhormat? Kamu seharusnya menghormati tamu. Kamu diperintahkan untuk merawatnya, tetapi sebaliknya, kamu menggunakan dia untuk mengacaukanku. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan menamparkan pelayan itu lagi, mengirimnya berputar ke samping sekali lagi.
Darah menyembur keluar dari mulut pelayan, bersamaan dengan jeritan pahit. Benar-benar bingung oleh mengapa tuannya tiba-tiba bertindak seperti ini, dia baru saja akan memohon belas kasihan ketika kepala klan berteriak, "Kawan-kawan, singkirkan hamba ini dari pandanganku." Melumpuhkan basis kultivasinya dan melemparkannya ke penjara bawah tanah. Petik 2 titik titik. Dengan itu, kepala klan bergegas dan membantu Big Fatty Zhang berdiri. Sambil tersenyum ramah padanya, dia berusaha terdengar sesedih mungkin seraya berkata, "Brother Zhang, semua ini adalah kesalahan besar. Jika kamu ingin aku mengeksekusi pelayan itu, katakan saja." "Ai, kamu pasti sudah sangat sulit akhir-akhir ini, Brother Zhang." Sambil menepuk-nepuk pundak Big Fatty Zhang yang tercengang. Ketua klan mendukung lengannya saat dia memimpin jalan ke aula utama klan. Mengangkat suaranya, dia berseru, "Persiapkan makanan roh terbaik dan minuman keras terbaik sebagai permintaan maafku kepada Brother Zhang." Dalam beberapa saat, seluruh klan penuh dengan aktivitas. Meskipun semua orang menggaruk-garuk kepala dalam kebingungan, tak satu pun dari mereka yang berani mempertanyakan apa yang terjadi. Seluruh meja makanan roh disiapkan, dan kepala klan sendiri menunggu Big Fatty Zhang. Dia bahkan memanggil beberapa anggota klan perempuan untuk duduk di sebelahnya. Big Fatty Zhang lebih kaget daripada sebelumnya dalam pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Kepala klan tidak pernah bertindak begitu sopan, dan dia tidak bisa mengerti mengapa dia akan bertindak seperti ini. Namun, setelah melihat semua makanan roh di atas meja, ia menyingkirkan masalah itu dan segera mulai melahapnya. Kepala klan berdiri di satu sisi, gemetar ke dalam, tetapi tetap tersenyum di wajahnya saat dia terus menyajikan hidangan baru. Selanjutnya, anggota klan wanita cantik terus memberi Big Fatty Zhang pandangan yang bermakna. Meskipun mereka agak bingung mengapa mereka disuruh melakukan ini, mereka tidak menahan diri, dan salah satu dari mereka bahkan mulai dengan lembut memijat lehernya. Yang lain terus minum gelasnya penuh, dan bahkan mengobrol dengannya dengan nada tenang. Meskipun Big Fatty Zhang merasa sangat gugup tentang apa yang sedang terjadi, dia hanya mengertakkan giginya, memberikan peringatan kepada angin, dan menikmati apa yang terjadi. 2 jam kemudian, Big Fatty Zhang makan dan minum sesuka hatinya. Akhirnya, dia menamparkan meja dan menatap kepala klan dengan tatapan tajam. "Baiklah, apa yang terjadi di sini?" Ketua klan tidak bisa menahan kepahitan dari suaranya ketika dia menjawab, "Saudara Zhang, apa yang terjadi sebelumnya benar-benar merupakan kesalahan besar di pihak aku. Tolong, jangan bawa ke hati." Menggenggam tangannya, dia menatap anggota klan perempuan, lalu mengertakkan gigi dan melanjutkan, "Kakak Zhang, jika kamu tidak membenci mereka terlalu banyak, mengapa tidak mengambil anak perempuan ini dari klan seperti milikmu?" Petik 2 titik titik. Para wanita muda tersentak, dan membuka mulut mereka untuk memprotes, tapi tatapan tajam kepala klan membuat mereka diam. Lemak besar Zhang tak bisa berkata-kata, dan lebih gugup dari sebelumnya. Dia tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa saat berlalu, dia bertanya, "Mengapa kamu melakukan ini?" Mempertimbangkan bagaimana Big Fatty Zhang menekan masalah ini, kepala klan tidak berani mencoba menarik wol ke matanya. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata, "Brother Zhang, bos dari Azure Dragon Society sedang menjelajahi kota mencari kamu." "Azure Dragon Society," kata Zhang lemak besar, tampak bingung. Dia telah dipenjara kembali ketika Azure Dragon Society pertama kali mulai menonjol. Saat itu, ada banyak orang yang bahkan belum pernah mendengarnya, termasuk Big Fatty Zhang. Mempertimbangkan ekspresi di wajah Big Fatty Zhang, ketua klan dengan cepat menjelaskan bagaimana, selama beberapa bulan terakhir, perkumpulan Azure Dragon telah naik ke puncak kejayaan. Zhang Fatty besar sekarang bergetar lebih keras dari sebelumnya. "Seseorang yang penting seperti itu sedang mencariku." Dia mengambil guci besar alkohol dan minum lama. Tak lama, malam telah tiba. Membumbui Big Fatty Zhang dengan permintaan maaf tanpa henti, kepala klan membawanya keluar dan menuju distrik utara untuk akhirnya bertemu dengan bos Azure Dragon yang termasyhur. Sepanjang jalan, Big Fatty Zhang mendengar banyak orang di jalan berbicara tentang Azure Dragon Society, dan kegugupannya tumbuh. Segera, bulan menggantung tinggi di atas kepala, dan mereka berdua berada di distrik utara, tepat di luar gua abadi yang luas. Itu memiliki 18 golem batu besar yang berjaga di luar, bersama dengan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam, itu hampir tidak mungkin untuk melihat peringkat demi peringkat pembudidaya yang kuat berpatroli. Formasi mantra yang berkilauan mengelilingi gua abadi,
dan tinggi di langit di atasnya adalah proyeksi magis naga biru. Itu sangat realistis, dan melihatnya sekilas saja sudah cukup untuk mengisi hati siapapun dengan syok. Ini adalah Azure Dragon Society. Tanya Zhang Fati besar dengan ragu-ragu. Kepala klan mengangguk. Tentu saja, ini bukan pertama kali kepala klan datang ke sini, tapi dia masih sangat gugup. Lemak besar Zhang sudah mengalami kesulitan bernapas, dan benar-benar tidak dapat memahami mengapa orang penting seperti bos dari masyarakat Azure Dragon mungkin mencarinya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengikuti kepala klan saat dia dengan hati-hati menuju ke gerbang utama dan melaporkan masuk. Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan membuat penjelasan, 3 sinar cahaya ditembakkan dari dalam Azure Dragon Society. Orang yang memimpin mengenakan jubah oranye panjang, dan mengenakan hiasan kepala indah bersulam naga biru. Itu tidak lain adalah Bai Xiaochun. Dia dihiasi dengan berbagai perhiasan giok defensif, dan berkilauan dengan harta magis yang mempesona. Dia bahkan memiliki lingkaran cahaya melayang di atas kepalanya, dan tidak mungkin terlihat lebih mengesankan. Yang mengapitnya adalah Su Baochai dan Tuan Dewa Diviner. Pada titik ini, Su Baochai terlihat sangat berbeda dari yang dia miliki ketika dia pertama kali bertemu kembali dengan Bai Xiaochun. Wajahnya memiliki cahaya yang sehat, dan dia juga ditutupi dengan segala macam harta yang berkilauan. Dia tampak seperti gambar kekayaan dan kehormatan. Begitu Bai Xiaochun muncul, Azure Dragon Society dilemparkan ke keriuhan. Para pembudidaya dan pelayan perempuan mencurahkan dari dalam gua abadi, dan para pembudidaya yang sudah berada di luar gemetar dan berlutut untuk bersujud. Salam, bos. Salam, bos. Tangisan mereka menciptakan gemuruh seperti guntur. Pada saat itu, Big Fatih Zhang menyadari keterkejutannya bahwa ketua klan di sebelahnya juga telah berlutut dan bersujud. Zhang Fati besar adalah satu-satunya yang masih berdiri, matanya terbelalak saat menatap kaget pada dewa-dewa Diviner, Su Baochai, dan Bai Xiaochun. Nin Fati, kata Zhang Fati besar, benar-benar terperangah. Kakak sulung, Bai Xiaochun menangis. Sambil tertawa keras, dia melangkah maju dan memeluk Big Fatih Zhang. Fatih besar Zhang mengembalikan pelukan itu dengan sungguh-sungguh, sepertinya dia baru saja dipersatukan kembali dengan keluarga. Ketika kepala klan dari klan pembudidaya kecil melihat itu, hatinya bergetar ketakutan bahwa Big Fatih Zhang akan mencoba untuk membalas dendam padanya. Dan memberikan ekspresi penyesalan dan permohonan pada wajahnya. Fatih besar Zhang begitu bersemangat sehingga dia bahkan tidak memperhatikan bagaimana kepala klan memandangnya. Tawanya bercampur dengan Bai Xiaochun saat mereka berdua dengan bersemangat menuju gua abadi. Bab 393, mengajukan keluhan. Dari 5 pelindung dao yang Bai Xiaochun bawa, satu-satunya yang tidak ditemukan adalah Song ke-4 lainnya semuanya kembali ke sisi Bai Xiaochun. Bahkan Chen Manyao bersikap sendiri. Bagi Bai Xiaochun, rasanya sangat menyenangkan memiliki orang-orang yang mengandalkannya untuk alasan lain selain basis kultivasinya. Itu adalah sesuatu yang sering dia pikirkan selama sesi meditasinya. Sekarang Big Fatih Zhang kembali, Bai Xiaochun merasa seolah-olah beban besar telah terangkat dari hatinya. Zhang Fati besar berbeda dari Tuan Dewa Diviner dan Su Baochai. Persahabatan mereka telah dimulai pada hari pertama Bai Xiaochun menjadi bagian dari dunia kultivasi. Bahkan, segera setelah Big Fatih Zhang tiba di Azure Dragon Society, ia menjadi tokoh terpenting kedua, dengan posisi lebih tinggi dari Tuan Dewa Diviner dan Su Baochai. Tentu saja, Tuan Dewa Diviner dan Su Baochai menerima ini dengan tenang, mereka sangat menyadari betapa dekatnya Bai Xiaochun dan Big Fatih Zhang. Seiring Azure Dragon Society berkembang dan tumbuh lebih kuat, mereka tidak hanya bersaing dengan Celestial Sky Society dengan pil fantasi mereka, tetapi di daerah lain juga. Namun, upaya seperti itu tidak dapat dipenuhi dengan cepat, dan membutuhkan banyak poin jasa untuk diinvestasikan. Saat ini, pil fantasi masih menjadi roti dan mentega dari masyarakat naga Azure. Bai Xiaochun tidak benar-benar terlibat dalam masalah seperti itu, dia mendelegasikan wewenang kepada Fatih besar Zhang dan yang lainnya. Secara keseluruhan, Bai Xiaochun benar-benar senang dengan betapa menakjubkannya dia. Satu-satunya hal yang tidak ia sukai adalah ia sebenarnya tidak memiliki gua abadi sendiri, semua yang ada di Sky City disewakan oleh sekte. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, ia mengetahui bahwa akan lebih mudah untuk menemukan bulu Phoenix atau tanduk kilin daripada menemukan seseorang di Sky City yang memiliki properti mereka sendiri. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah memiliki seseorang yang sangat kuat mendukung kamu.
Sayangnya, Bai Xiaochun tidak memiliki pendukung yang kuat, jadi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan ide itu. Sebagai gantinya, ia fokus pada budidayanya, menggunakan banyak keuntungannya dari Azure Dragon Society untuk membeli obat-obatan roh dan makanan roh untuk meningkatkan kecepatan kemajuannya. Hanya setelah menghabiskan sekitar 1 juta poin prestasi, ia akhirnya mencapai titik di mana ia berhasil menumbuhkan tingkat ketiga teknik hidup abadi yang tak berujung dari jari-jari kaki kirinya hingga ke betisnya. Ketika bagian kakinya berdenyut dengan kekuatan otot kematiannya, dia bisa mengirim fluktuasi yang mencengangkan keluar darinya. Fluktuasi yang bisa mengguncang surga dan bumi dengan kekuatan yang kuat. Kekuatan di kaki kirinya jauh melebihi kekuatan kaki kanannya, dan merupakan sumber kekuatan tubuh yang paling luar biasa yang ia miliki. Setelah beberapa tes, Bai Xiaochun menyadari bahwa dia tidak hanya mengalami peningkatan kekuatan, tetapi juga kecepatan. Saat ini, kaki kirinya bisa bergerak setidaknya 2 kali lebih cepat dari kanannya. Tentu saja, bahkan sebelum itu, dia telah menjadi salah satu tokoh top dalam tingkat kultivasinya dalam hal kecepatan, berkat tubuh Raja Surgawi yang abadi dan inti emas surga Dao. Karena itu, siapapun yang melihat kecepatannya sekarang akan terengah-engah. Bahkan, berkat peningkatan kecepatan ini, Bai Xiaochun benar-benar merasa seolah-olah bagian lain dari tubuhnya lamban. Suatu hari, ketika aku selesai mengolah otot kematian, maka ketika aku meledak dengan kecepatan penuh. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, mata Bai Xiaochun bersinar dengan antisipasi. Kembali dicapai tengah, di sekte penangkal sungai, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai titik ini, bahkan dengan bantuan leluhur darah. Tapi di sini di sumber sungai, di sekte polaritas langit berbintang langit, kekuatan spiritual yang tak terlukiskan kuat, ditambah obat-obatan roh yang sangat unggul dan makanan roh, membuat semuanya benar-benar berbeda. Satu-satunya tangkapan adalah bahwa memperoleh sumber daya tersebut memerlukan poin prestasi, dan banyak dari mereka. Untungnya, itulah yang dimiliki Bai Xiaochun. Selain keberhasilannya dengan otot kematiannya, jumlah besar poin prestasi yang dimilikinya memastikan bahwa sekolah Frigid Willen Evolving Incantation-nya juga maju dengan pesat. Air sungai Heavenspan di sini jauh berbeda dari di bagian bawah atau tengah. Itu jauh lebih kuat dan lebih murni sehingga versi yang lebih rendah hampir tidak bisa dibandingkan. Pada satu titik, ia bahkan menghabiskan puluhan ribu poin jasa untuk membeli 1 mangkuk penuh. Akhirnya, ia mencapai puncak level akolite yang dingin. Dengan lambaian tangan, dia bisa menyebabkan dingin yang sangat dingin untuk mengisi area seluas 300 meter, yang di dalamnya akan muncul bayangan dingin yang kabur. Bai Xiaochun bisa berganti posisi dengan bayangan dingin sesuka hati. Jika digunakan dengan benar dalam pertempuran, itu adalah trik yang bisa membantunya menang dengan cara yang tak terduga. Dan mungkin bahkan mengubah kekalahan di tangan lawan yang kuat menjadi kemenangan. Bai Xiaochun sangat bersemangat tentang hal ini, dan bahkan mendirikan tempat latihan khusus untuk berlatih. Setelah menyegel tempat itu sehingga dia benar-benar sendirian, dia melakukan beberapa tes. Setelah memanggil bayangan dingin di lokasi di dalam area beku 300 meter, dia bisa mengambil langkah maju dan kemudian langsung mengambil tempat bayangan itu. Itu hampir seperti teleportasi. Setelah membiasakan diri dengan proses itu, ia dibiarkan begitu gembira sehingga sulit untuk diungkapkan. Setelah mencapai puncak tingkat akolite Frigid, tekniknya semua membaik, dan basis budidayanya juga maju. Karena penumpukan Qi yang dingin di Heaven Dao Gold Core, basis budidayanya sekarang berada di puncak tahap awal Gold Core. Dengan 1 langkah lebih maju, dia bisa menembus ke tengah Gold Core. Bai Xiaochun sudah yakin bagaimana menuju ke arah terobosan itu. Itu tidak lain adalah mencapai level Frigid Adept. Begitu aku mencapai level Frigid Adept, aku akan melangkah ke tengah panggung Gold Core. Dan hari itu tidak terlalu jauh. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, merenungkan bahwa datang ke Starry Sky Dao Polarity Sect benar-benar pilihan yang tepat. Bahkan, jika dia tahu betapa indahnya Sky City, dia akan datang lebih awal. Bahkan ketika Bai Xiaochun bersukaria, permusuhan antara Sky Society Langit dan Azure Dragon Society meningkat. Bahkan, banyak pertemuan telah diadakan di Celestial Sky Society untuk mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan tentang Bai Xiaochun dan masyarakat Azure Dragon. Sayangnya, Bai Xiaochun adalah seorang pembudidaya formasi inti, sesuatu yang telah membuat mereka benar-benar tidak sadar, dan juga kehilangan inisiatif mereka.
Upaya gagal mereka sebelumnya untuk membawanya keluar juga secara signifikan merusak reputasi menakjubkan mereka. Yang jauh lebih penting dari itu adalah bahwa ukuran tipis masyarakat naga Azure membuat skema dan plot apapun yang mereka tetas relatif tidak berguna. Selain itu, dalam hal kemampuan mereka untuk menggunakan kekuatan, meskipun mereka memiliki latar belakang yang kuat, mereka bahkan tidak memiliki satupun pembudidaya core formation dalam organisasi mereka. Meskipun semua orang berbicara tentang bagaimana mereka berasal dari klan dengan patriarki dewa. Kebenarannya adalah bahwa para murid berjubah oranye di masyarakat langit surgawi tidak lain adalah pelayan di klan itu. Dengan demikian, latar belakang mereka terdengar sangat mengesankan, tetapi tidak ada seorang pun di klan yang benar-benar peduli tentang mereka. Mereka benar-benar tidak punya pilihan selain melaporkan masalah ini kepada beberapa atasan mereka dan berharap seseorang akan muncul untuk membantu mereka. Namun, meskipun telah mengajukan beberapa permintaan seperti itu selama beberapa bulan terakhir, tidak ada yang memperhatikan mereka. Hal-hal yang harus dilakukan dengan pembudidaya inti formasi tidak sangat penting bagi klan secara keseluruhan, dan pasti tidak akan mengerahkan kekuatan seluruh klan untuk membantu mereka. Celestial Sky Society harus menangani masalah ini sendiri. Setelah menunggu cukup lama tanpa mendapat tanggapan, orang-orang di Celestial Sky Society menyadari apa yang sedang terjadi, namun, tidak mau menyerah begitu saja. Kita tidak bisa membiarkan hal-hal seperti ini terus berjalan. Betul, lembaga Azure Dragon terkutuk itu bangkit terlalu cepat dan keras. Jika kami tidak segera melakukan sesuatu, kami akan memainkan biola kedua bagi mereka selamanya. Petik 2 titik titik. Tapi klan telah mengabaikan kita. Petik 2 titik titik. Aku tidak percaya kita belum bisa mendapatkan informasi tentang latar belakang bos Azure Dragon. Ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, aku beritahu kamu. Hampir seolah-olah seseorang telah menghapus semua catatan tentang dirinya. Petik 2 titik titik. Saat diskusi berlangsung, sesosok bayangan duduk di samping, seseorang yang tampak diliputi kegelapan yang berkelap-kelip. Tiba-tiba, dia berbicara dengan suara seram. Karena klan mengabaikan kita dan bos Azure Dragon terlalu misterius, lalu mengapa tidak mengeluarkan pil fantasi dari gambar? Itu akan melumpuhkan Azure Dragon Society, menyelesaikan kebuntuan ini, dan juga membuatnya lebih jelas bagaimana menyelesaikan semuanya. Mengenai bagaimana cara mengeluarkan pil fantasi dari gambar, itu sederhana. Kalian tidak pernah cukup memikirkannya. Cukup mengajukan keluhan dengan sekte tentang pil fantasi. Bagaimanapun, mereka masih belum benar-benar sah untuk dijual. Kata-katanya disambut dengan diam, namun, semua mata pemimpin masyarakat langit-langit mulai bersinar terang. Orang yang baru saja berbicara tidak lain adalah bos dari Celestial Sky Society. Setelah keputusan itu diresmikan, Celestial Sky Society beraksi. Mereka menyusun daftar semua efek samping yang diduga dan aspek-aspek berbahaya dari pil kebon fantasi dan melaporkannya kepada sekte tersebut. Selain itu, mereka mendukung upaya ini dengan semua uang dan koneksi yang mereka miliki. 3 hari kemudian, sebuah pesanan datang dari Sky Quarter Rainbow, yang diumumkan di mana-mana di Sky City. Penguasa puncak Sky Quarter telah memerintahkan agar murid dilarang membeli pil fantasi. Dan masih ada lagi, sebuah slip giok melesat di udara dalam sorotan cahaya terang ke arah gua abadi yang merupakan markas Azure Dragon Society. Itu menembus semua formasi mantra pertahanan seperti pisau panas melalui mentega sebelum berhenti sebelum Bai Xiaochun. Kemudian, cahaya gemerlap keluar dari sana, bersama dengan suara kuno yang mendalam. Sandera Bai Xiaochun dari Sungai Devling Sekte akan segera melaporkan kepada penguasa puncak Sky Quarter. Bab 394, Sky Quarter Rainbow. Bai Xiaochun baru saja berada di tengah melakukan beberapa latihan pernapasan, sehingga kedatangan tiba-tiba slip giok menyebabkan matanya melebar. Menggigil, katanya, Tuan Puncak Sky Quarter. Dia ingin melihatku. Apa yang dia mau? Aku bahkan tidak mengenalnya. Dari nada yang dia deteksi dalam suara tadi, pembicara sepertinya tidak begitu senang. Apa yang terjadi? Bahkan ketika kegelisahan Bai Xiaochun mulai meningkat, Tuan Dewa Diviner dan Su Baochai muncul, ekspresi serius di wajah mereka. Zhang Fati besar tampak sangat marah, dan para pemimpin lainnya semua tampak sangat cemas. Su Baochai mengertakkan gigi dan berkata, Patriark Junior, Steri Sky Dao Polarity Sect baru saja mengeluarkan perintah yang melarang perdagangan pil fantasi. Ini jelas merupakan hasil karya dari Celestial Sky Society. Mereka berusaha memotong sumber penghasilan utama kami. Petik 2 titik titik. Kehidupan Su Baochai sangat nyaman akhir-akhir ini,
dan dia sangat menikmati melihat poin jasa bergulir tanpa henti. Tetapi sekarang, tampaknya semuanya akan berakhir, bagaimana mungkin dia tidak gugup? Apa yang kita lakukan, bos? Tanpa pil fantasi, Azure Dragon Society berada dalam bahaya besar. Betul, kami telah berkembang terlalu cepat baru-baru ini, dan berita tentang pembatasan pada pil fantasi pasti akan menyebar seperti api di seluruh kota. Petik 2 titik. Su Baochai bukan satu-satunya yang gugup. Para pembudidaya lain di Azure Dragon Society semua memikirkan hal yang sama. Bagaimanapun, sebagian besar pendapatan Azure Dragon Society berasal dari Fantasy Pills. Tanpa pil itu, ukuran besar Azure Dragon Society akan dengan cepat menjadi kerugian terbesarnya. Bagaimanapun, untuk mempertahankan ukurannya saat ini diperlukan pengeluaran poin prestasi yang signifikan dalam gaji. Jika terlalu banyak waktu berlalu, mereka akan dipaksa untuk memotong di daerah tertentu, dan masyarakat langit surgawi pasti akan mengambil keuntungan dari itu. Mereka akan masuk untuk membunuh, dan mencoba untuk menghancurkan semua kemajuan yang telah dibuat Azure Dragon Society di masa lalu. Dalam analisis terakhir, masalah terbesar adalah Azure Dragon Society tidak memiliki sumber daya yang dibangun. Dibandingkan dengan Celestial Sky Society, mereka seperti bangunan besar yang kosong, pada dasarnya tidak stabil dan cenderung runtuh setiap saat. Sedihnya, selain pelindung Bai Xiaochun, hampir semua pembudidaya Azure Dragon Society lainnya semuanya mulai merenungkan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika kepemimpinan melakukan hal itu, hampir tidak perlu menyebutkan para kultivator biasa yang membentuk sisa dari organisasi. Bai Xiaochun tahu bahwa jika dia tidak menangani situasi ini dengan baik, seluruh Azure Dragon Society bisa runtuh. Namun, sekarang bukan saatnya untuk merenungkan situasi Azure Dragon Society. Slip batu giok yang berkilauan masih melayang di depannya, dan bahkan ketika semua orang yang baru saja bergegas masuk masih menghujani dia dengan pertanyaan, matanya menyala, dan dia berdeham. Apa yang membuatmu sangat cemas? Mulut semua orang tertutup rapat. Bai Xiaochun adalah bos dari masyarakat naga Azure, dan kultivator inti emas. Yang lebih penting lagi, dia adalah penemu pil kebon fantasi. Meskipun dia tidak memiliki banyak peran dalam operasi sehari-hari organisasi, Azure Dragon Society adalah miliknya, dan dia adalah kekuatan yang paling stabil di dalamnya. Aku tahu Celestial Sky Society memiliki pendukung yang kuat, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan memilikinya juga? Dengan itu, dia bangkit berdiri, mengangkat dagunya ke atas, dan menunjuk ke Slip Giok. Lihat itu, kalian semua. Apa itu? Semua orang memandang dengan terkejut, dan segera orang-orang menyadari bahwa itu adalah objek dari distrik pelangi. Itu adalah medali perintah dari penguasa puncak Sky Quarter Rainbow. Aku tahu aku melihat seberkas cahaya terbang dari Sky Quarter Rainbow. Jadi, itu datang ke sini. Itu sebenarnya adalah pesan untuk bos kita yang agung. Para pembudidaya dari Azure Dragon Society tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat ke arah Bai Xiaochun, mata bersinar dengan cahaya terang. Jangan bilang bahwa bos itu benar-benar memiliki koneksi khusus dengan Sky Quarter itu sendiri. Saat semua orang terguncang dengan kaget, Su Baochai, Master God Diviner, dan Big Fatty Zhang semua menatap Bai Xiaochun dengan tatapan kosong, benar-benar tidak dapat membungkus pikiran mereka tentang bagaimana ia mungkin dapat terhubung ke puncak penguasa Sky Quarter. Selama kamu memahami situasinya, kata Bai Xiaochun dengan dingin. Yah, sekarang aku akan pergi berkunjung resmi ke penguasa puncak Sky Quarter. Kami akan mencari tahu langkah selanjutnya setelah aku kembali. Dengan itu, ia melambaikan lengan bajunya, meraih Slip Giok dan berjalan keluar ruangan. Saat dia pergi, semua pembudidaya Azure Dragon Society menggenggam tangan dan membungkuk. Meskipun mereka masih agak khawatir, mereka merasa jauh lebih lega daripada saat-saat sebelumnya. Sikap itu akan memiliki pengaruh besar pada para pembudidaya di bawah kendali mereka, dan paling tidak akan memastikan bahwa pembatasan yang ditempatkan pada Fantasy Pills tidak akan menyebabkan kekacauan di Azure Dragon Society, setidaknya tidak untuk saat ini. Tindakan Bai Xiaochun telah dilakukan dengan sempurna. Bahkan Big Fatty Zhang telah dibawa masuk, dan menyaksikan Bai Xiaochun dengan penuh percaya diri dan antisipasi. Namun, segera setelah Bai Xiaochun meninggalkan gua abadi Azure Dragon Society, ia hampir jatuh menangis. Beberapa saat sebelumnya, dia berdiri tegak dan lurus, tetapi sekarang dia sangat cemas. Pada saat yang sama, kemarahannya terhadap masyarakat langit-langit terbakar lebih panas dari sebelumnya.
Namun, sekarang tidak ada waktu untuk memikirkan amarahnya. Apa yang diinginkan penguasa puncak Sky Quarter denganku? Dia berpikir dengan gugup ketika dia menuju ke lokasi tertentu di distrik pusat Sky City yang mengarah ke distrik pelangi. Disinilah murid-murid berjubah kuning yang baru dipromosikan akan datang menuju pelangi. Sedangkan untuk murid berjubah merah dan oranye, mereka hanya bisa memasuki daerah ini jika mereka memiliki undangan atau perintah khusus. Setelah mencapai portal teleportasi, dia membuat slip giok dan menarik napas dalam-dalam. Mencoba terlihat serius dan tragis, seolah-olah dia akan bangkrut, dia melangkah maju ke portal. Suara gemuruh bisa terdengar, bersama dengan cahaya teleportasi yang menyilaukan, yang melilitnya sejenak sebelum menghilang, dan dia ikut bersamanya. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tingkat ketiga pelangi di bagian bawah air terjun, pada pelangi kedua. Begitu dia terwujud, dia melihat sekeliling untuk menemukan dirinya dikelilingi oleh bangunan berornamen kaya yang dihubungkan oleh jalur batu giok hijau. Pohon-pohon abadi tumbuh subur di mana-mana, dan energi spiritual melayang-layang, membuat tempat itu tampak seperti gambar surga surgawi. Ada kolam dan gua abadi, serta makhluk roh jinak yang bermain-main di dalam pepohonan dan perairan. Cahaya 7 warna lembut merembes ke seluruh area, menciptakan pemandangan indah yang spektakuler. Murid berjubah kuning dapat dilihat di mana-mana, duduk bermeditasi atau berjalan-jalan. Segalanya sunyi dan damai, sama sekali tidak memiliki suara brouhaha yang umum di Sky City. Ada kerumunan orang yang mengalir, namun semua pembudidaya tampak dingin dan acuh tak acuh. Setiap orang tampak tinggi dan ramping, dengan cahaya misterius yang berputar-putar di sekitar mereka yang membuat mereka tampak seperti sesuatu dari luar dunia fana. Rupanya, ada semacam mantra pembatas di tempat yang membuat energi spiritual yang kuat lebih lembut, dan memastikan bahwa energi seseorang tidak terkuras saat menyerapnya. Bai Xiaochun segera terkejut, ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia yang ada di pelangi, dan dia tidak bisa tidak menggosok matanya untuk memastikan dia tidak melihat sesuatu. Benar saja, semua ada di sana. Satu hal menarik yang dia perhatikan adalah bahwa meskipun distrik pelangi itu besar, itu hanya sekitar setengah ukuran Sky City. Bahkan ketika Bai Xiaochun melihat sekeliling dengan takjub, udara di depannya mendistorsi, dan seorang murid berjubah kuning melangkah keluar dari udara tipis. Dia memiliki rambut panjang mengalir, dan fitur wajah yang cantik, meskipun ekspresinya agak dingin. Melihat Bai Xiaochun dari atas ke bawah, dia berkata, "Kamu Bai Xiaochun." Ekspresi serius mengambil alih mata Bai Xiaochun. Wanita muda ini berada di puncak tahap formasi inti awal, sama seperti dia, namun metode yang dia gunakan untuk tampil di depannya cukup mencengangkan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang di sekte polaritas langit berbintang langit yang berada di tingkat kultivasi yang sama seperti dirinya. Dan juga pertama kalinya dia melihat secara langsung beberapa kemampuan ilahi dan teknik magis yang baru saja dia dengar sejauh ini. Jika basis kultivasinya lebih tinggi daripada basisnya, ia mungkin akan bereaksi berbeda. Tetapi mengingat mereka berada di level yang sama, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya terlihat lemah, jadi dia dengan bangga menyatakan, "Ya, aku Bai Xiaochun." "Kamu siapa? Ikutlah bersamaku. Tuanku ingin melihatmu." "Ngomong-ngomong, perhatikan langkahmu di sini. Pembudidaya inti formasi dapat terbunuh di sini dengan sangat mudah jika mereka tersesat." Dengan itu, dia berbalik dan mulai berjalan. Kata-katanya membuat Bai Xiaochun merasa lebih gugup dari sebelumnya ketika dia bergegas mengikutinya. Keduanya menjadi dua sinar cahaya terang yang melesat ke kejauhan. Ketika mereka terbang bersama, Bai Xiaochun melihat ke bawah pada hal-hal yang lewat di bawah, dan dengan cepat menyadari bahwa Rainbow Sky Quarter didirikan. Ada 5 distrik berbentuk cincin yang tampaknya diisi dengan lebih banyak kedinginan dan tekanan saat mereka menuju pusat. Akhirnya, wanita muda itu membawanya ke cincin tengah, di mana puncak gunung yang sangat tinggi terlihat. Itu dikelilingi oleh cahaya 7 warna yang mempesona, dan benar-benar tanpa jenis tanaman atau vegetasi. Satu-satunya yang terlihat di puncak adalah sebuah kuil besar, berwarna abu-abu dan dikelilingi oleh energi yang tak terlukiskan. Hanya dengan melihatnya, Bai Xiaochun mendapat firasat bahwa itu bukan kuil, melainkan binatang buas purba. Wanita muda itu berhenti setelah membawa Bai Xiaochun ke kaki gunung. Kemudian, dia melangkah mundur beberapa langkah, mempertahankan kesunyiannya. Bahkan ketika Bai Xiaochun bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia lakukan, sebuah suara kuno tiba-tiba keluar dari kuil di puncak gunung. "Akui kejahatanmu,
Bai Xiaochun. Bab 395, melihat Dueling Fei lagi. Menanggapi kata-kata itu, kecemasan Bai Xiaochun tiba-tiba menghilang, dan dia menghela nafas dalam hati. Pada saat yang sama, dia dalam hati mengucapkan terima kasih kepada para kultivator senior kembali di Sekte Stream Roh dan Sekte Aliran Darah. Yang sering menakut-nakuti sinar matahari hidup dari dia dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Segera setelah kata-kata itu masuk dalam benaknya, ia relatif yakin bahwa ia tidak berada dalam kesulitan. Setiap kali anggota generasi senior berbicara seperti itu, rasanya mereka mengacungkan tongkat, hanya untuk membagikan hadiah sesudahnya. Setelah menyadari ini, Bai Xiaochun segera tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terengah-engah, dia menempelkan ekspresi ke wajahnya yang merupakan campuran dari kepahitan, penolakan, dan kemarahan. Pada saat yang sama, dia mencoba terlihat seperti dia merasakan rasa hormat yang mendalam untuk Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, dan berharap untuk naik dalam jajarannya. Tetapi secara bersamaan, merindukan Sekte Penangkal Sungai. Saat semua ekspresi ini muncul di wajahnya, itu menciptakan tampilan rumit yang sempurna yang seharusnya dimiliki seorang sandera. Ketika dia berdiri di sana dengan diam-diam, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam, seolah-olah dia memiliki ribuan kata yang ingin dia ucapkan, tetapi tidak melakukannya. Sebaliknya, dia hanya menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi padanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya berbicara banyak. Bai Xiaochun telah menguasai taktik ini untuk menanggapi tuduhan dengan kemarahan yang benar di Sekte Aliran Darah, dan selalu menemukan itu sangat efektif. Adapun wanita muda berwajah dingin, ketika dia melihat ekspresi di wajah Bai Xiaochun, rahangnya jatuh. Suara yang baru saja berbicara dari gunung mempertahankan keheningan sejenak sebelum melanjutkan, baiklah, kita akan membiarkan masalah ini turun. Lagi pula, kamu adalah sandera dari River Dev Ying Sek, yang merupakan sekte penting yang terhubung ke Sky Quarter. Beri aku formula untuk pil kebon fantasi. Ini memiliki beberapa cacat, tetapi pada saat yang sama, bisa berguna. Petik 2 titik. Bai Xiaochun ragu-ragu, menyebabkan saat hening yang berkepanjangan. Kemudian, suara kuno sekali lagi berbicara dari dalam cahaya 7 warna yang bersinar keluar dari kuil. Aku tidak akan memaksamu untuk memberikannya kepadaku secara gratis. Aku akan membayar kamu 1.000.000 poin prestasi, dan segera mempromosikan kamu kepada seorang murid berjubah kuning. Selanjutnya, kamu tidak akan lagi tinggal di Sky City. Petik 2 titik. Ketika kultivator perempuan muda mendengar ini, matanya melebar, dan dia menatap kuil dengan kaget. Bai Xiaochun merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, tetapi tidak membiarkan itu muncul di wajahnya. Sebenarnya, dia merasa sedikit jijik saat ini. Lagi pula, ia memiliki banyak poin prestasi, dan jika ia ingin dipromosikan ke distrik pelangi, ia bisa melakukannya sejak lama. Dia sering menghabiskan puluhan ribu poin jasa untuk sekali makan, belum lagi semua pelayan-pelayan boneka yang harus dia tunggu. Ditambah lagi, dia punya banyak bawahan yang harus diurus. Pada akhirnya, pengeluaran bulanannya mungkin melebihi 1.000.000 poin prestasi. Hanya orang tolol yang akan datang ke sini, pikirnya. Hidup sangat menyenangkan di Sky City. Aku sangat kuat, kultivasi aku berjalan sangat cepat, dan tidak ada yang membuat aku bermasalah. Bai Xiaochun telah memutuskan bahwa ia tidak ingin dipromosikan ke distrik pelangi, dan perjalanan ini telah membuktikannya. Semua orang memiliki ekspresi dingin di sini, dan itu sama sekali tidak terlihat seperti tempat yang menyenangkan. Setelah mendengar tawaran penguasa puncak, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam, ekspresinya lebih muram dari sebelumnya. Terdengar sangat benar, dia berbicara dengan suara keras, Pangeran Tuhan, tentu saja muridnya bersedia memberi kamu formula pil. Mengenai poin prestasi, aku tidak menginginkannya. Aku tidak memiliki keinginan untuk menjadi murid berjubah kuning dengan cara itu. Itu sama sekali bukan gayaku, Bai Xiaochun akan menjadi murid berjubah kuning dengan poin prestasi yang dia dapatkan dengan kedua tangannya sendiri. Petik 2 titik. Kultivator perempuan muda yang tampak dingin memandang Bai Xiaochun lagi. Beberapa saat yang lalu, tuannya yang menawarkan Tuan Puncak telah benar-benar mengejutkannya. Selama bertahun-tahun sebagai muridnya, ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya begitu murah hati. Tapi kemudian, keterkejutannya hanya terus tumbuh ketika Bai Xiaochun menolak tawaran itu.
Dia tidak bisa menahan nafas, belum pernah sebelumnya dia melihat seseorang menolak kesempatan seperti itu. 1 juta poin prestasi adalah jumlah yang sangat besar bagi setiap pembudidaya. Itu adalah jenis tabungan yang kebanyakan orang habiskan untuk membangun siklus 60 tahun penuh. Adapun Tuan Puncak, kalau bukan karena fakta bahwa dia sudah mendengar tentang kejenakaan Bai Xiaochun di Sky City, dia juga akan terkejut. Lagi pula, selama bertahun-tahun menjabat sebagai penguasa puncak, dia belum pernah melihat seorang murid pun menolak kesempatan untuk menjadi murid berjubah kuning. Di atas kuil, dia duduk di sana dengan ekspresi aneh di wajahnya, memandang ke samping, di mana berdiri gambar samar seorang wanita muda berjubah putih. Melancoli dan emosi campuran lainnya dapat terlihat di wajahnya saat dia melihat Bai Xiaochun. Dia tampak ada di suatu tempat antara ilusi dan jasmani, dan sulit untuk dilihat dengan jelas. Namun, dari cara udara di sekelilingnya terdistorsi dan dipenuhi dengan keretakan, adalah mungkin untuk menentukan bahwa dia memiliki basis budidaya yang mengejutkan. Atau memiliki beberapa harta berharga yang sangat kuat. Ketika wanita muda itu tidak bereaksi terhadap pernyataan Bai Xiaochun, frustrasi penguasa puncak Sky Quarter meningkat. Yang benar adalah bahwa dia sama sekali tidak membutuhkan formula obat, juga tidak menginginkannya. Namun, seseorang yang dia tidak berani memprovokasi telah menugasi dia untuk menjaga Bai Xiaochun, dan karena itu, dia telah mencari kesempatan untuk memberinya sejumlah besar poin prestasi. Tetapi tanpa alasan yang bagus, bagaimana ia bisa membantu seorang pembudidaya formasi inti? Lagi pula, dia adalah penguasa puncak Sky Quarter, dan meskipun dia bukan dewa, dia setengah langkah ke alam itu, dan Sandera jelas bukan seseorang yang harus dia pedulikan. Namun, di sini Bai Xiaochun telah pergi dan menolak tawarannya. Pemimpin puncak mulai merasa sangat frustrasi. Lagi pula, orang yang tidak berani diprovokasi, orang yang telah membuat tuntutannya untuk mulai, berdiri tepat di sampingnya. Itu tidak lain adalah wanita muda berjubah putih. Potong omong kosong, katanya. Mengingat statusku, kamu pikir aku hanya akan mengambil sesuatu darimu. Katakan apa yang kamu inginkan, dan selama itu dalam kekuatan aku akan memenuhi permintaan kamu. Petik 2. Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang menganga menanggapi kata-kata itu. Kultivator perempuan berwajah dingin tersentak, pada hari ini, pandangannya tentang tuannya telah berubah. Jelas, dia tidak berusaha berdagang dengan Bai Xiaochun, dia hanya menyerahkan segalanya padanya. Pendukung kuat apa yang dimiliki Bai Xiaochun ini? Pikirnya, menatapnya dengan mata lebar, jantungnya berdebar kencang. Terkejut, Bai Xiaochun mendongak ke arah kuil yang mempesona di puncak gunung, dan tiba-tiba merasa sedikit gugup. Sesuatu tentang seluruh situasi tampak aneh, seolah-olah penguasa puncak ini tidak akan membiarkannya pergi tanpa memberinya sesuatu. Bahkan, sepertinya menolak tawaran itu akan membuat pria itu marah. Bahkan ketika dia ragu-ragu, pemimpin puncak sekali lagi menuntut agar dia bergegas dan menerima tawaran itu. Bai Xiaochun menggertakkan giginya. Dengan mata berbinar-binar, dia memandang ke arah kuil dan berkata, "Pangeran Tuhan, murid sangat berterima kasih atas niat baikmu. Jika kamu benar-benar ingin memberi aku sesuatu, senior, baik, di Sky City kamu harus menyewa segalanya. Aku benar-benar tidak pernah merasa di rumah. Setelah datang ke sini sendirian, Pak, aku benar-benar berharap bisa memiliki sebidang tanah sendiri, sesuatu yang hanya milik aku. Apa yang kamu pikirkan? Ketika aku menemukan lokasi yang tepat, aku akan membangun rumah kecil-kecil tepat di atasnya." Dengan itu, dia melihat ke arah puncak gunung, antisipasi tertulis di wajahnya. Meskipun dia agak ragu-ragu untuk mengajukan permintaan itu, dia terkejut melihat seberkas cahaya 7 warna langsung terbang keluar dari kuil dan berhenti tepat di depannya dalam bentuk 7 anak. Bendera warna, distrik timur, selatan, dan pusat terlarang. Tapi silakan dan pilih lahan terbuka di distrik barat atau utara. Tanam bendera itu di tanah, dan area 5 km itu akan menjadi milik pribadi kamu. Dengan itu, penguasa puncak Sky Quarter menghela napas lega, lalu mengirim gelombang cahaya 7 warna untuk mendorong Bai Xiaochun dan yang berwajah dingin pembudidaya perempuan pergi. Kultivator perempuan benar-benar terkejut, dan tidak bisa berhenti menatap bendera 7 warna di tangan Bai Xiaochun. Bahkan sebagai murid pribadi penguasa puncak, dia tidak pernah menerima perawatan seperti itu, dan dia tidak bisa mencegah matanya bersinar terang. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa tuannya akan memberi Bai Xiaochun hadiah milik pribadi? Di Sky City,
Properti pribadi seluas 5 kilometer sangat mahal sehingga tidak mungkin untuk dibayangkan, namun tuannya telah menyerahkannya tanpa berhenti. Dari apa yang wanita muda itu tahu, Bai Xiaochun pasti memiliki pendukung yang sangat kuat. Dia benar-benar memberikannya kepada aku. Bai Xiaochun berpikir dengan terengah-engah, memegangi bendera 7 warna di tangannya saat dia didorong 300 meter dari gunung. Ketika dia melihat dari balik bahunya, dia cukup yakin bahwa dia dapat melihat melalui pintu kuil 7 warna, di mana gambar samar seorang wanita muda dapat dilihat. Mustahil untuk tahu persis seperti apa rupanya, dan bahkan pada saat dia melihatnya, dia menghilang. Dengan itu, dia berbalik dan pergi, membawa kecurigaannya. Sesaat kemudian, wanita muda yang baru saja menghilang muncul lagi, kali ini mengenakan kerudung. Lama tidak bertemu, Xiaochun, gumamnya. Sesaat kemudian, angin sepoi-sepoi mengangkat kerudung sesaat, menampakkan wajah yang sangat indah. Jika Bai Xiaochun ada di sana untuk melihatnya, dia akan mengenali wanita muda ini segera. Dia sangat mirip Du Lingfei. Perlahan, senyum menyebar di wajahnya, jenis senyum yang muncul saat bersatu kembali dengan seseorang yang penting, senyum dipenuhi kehangatan dan antisipasi.